Dulu saya sibuk mengejar uang, keberhasilan, dan kehidupan yang saya kira akan membuat saya bahagia. Saya ingin punya lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak sesuatu yang bisa membuat saya merasa hidup saya berhasil. Tapi semakin bertambah usia, saya justru mulai memahami ada saatnya kita tidak lagi sibuk mengejar, kita mulai sibuk menjaga kesehatan, menjaga waktu, menjaga keluarga, dan yang paling sulit, menjaga hati agar tetap tenang. Karena ternyata yang paling berharga dalam hidup bukan selalu sesuatu yang berhasil kita dapatkan. Kadang justru sesuatu yang masih kita miliki. Dulu saya berpikir hidup yang lebih baik harus diperjuangkan, dan saya tidak salah tentang itu. Saya bekerja, saya menabung, saya berusaha membeli apa yang dibutuhkan keluarga. Saya ingin rumah yang lebih nyaman, penghasilan yang lebih baik, masa depan yang lebih aman. Setiap kali berhasil mendapatkan sesuatu, saya merasa senang. Tetapi anehnya rasa senang itu tidak pernah bertahan lama. Setelah satu kebutuhan terpenuhi, muncul kebutuhan berikutnya. Setelah satu target tercapai, muncul target baru. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi mengejar. Saya pernah berpikir, kalau penghasilan saya sudah segini, mungkin hidup akan lebih tenang. Ternyata ketika penghasilan bertambah, kebutuhan juga bertambah. Saya berpikir kalau pekerjaan sudah lebih mapan, mungkin saya bisa lebih santai. Tetapi ketika pekerjaan mulai membaik, tanggung jawab juga semakin besar. Lalu saya berkata, nanti kalau anak-anak saya sudah besar, saya akan punya lebih banyak waktu. Ternyata anak-anak memang tumbuh, tetapi waktu yang saya bayangkan akan datang tidak pernah benar-benar terasa lebih banyak, karena selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Begitulah hidup berjalan. Kita bekerja untuk mendapatkan uang, kita mencari uang untuk mendapatkan waktu. Tetapi ketika uang mulai ada, waktu kita justru semakin sedikit. Kita bekerja keras demi keluarga, tetapi karena terlalu sibuk bekerja, kita kadang tidak punya cukup waktu untuk menikmati keluarga. Bukan karena kita tidak mencintai mereka, justru karena kita sangat mencintai mereka. Kita ingin memberikan yang terbaik, dan mungkin itulah ironi hidup. Kita bisa begitu sibuk membangun kehidupan untuk orang-orang yang kita cintai, sampai lupa hadir di dalam kehidupan itu sendiri. Kemudian usia mulai bertambah. Saya mulai merasakan hal-hal kecil yang dulunya tidak saya pikirkan. Tubuh lebih cepat lelah, tidur tidak selalu membuat semuanya kembali seperti dulu. Perjalanan yang dulu terasa ringan, sekarang kadang membutuhkan sedikit lebih banyak tenaga. Dan suatu pagi saya berdiri di depan cermin, lalu melihat wajah saya sendiri. Saya tidak sedang takut menjadi tua, tetapi saya tiba-tiba berpikir, kapan waktu berjalan secepat ini? Saya teringat pada masa ketika anak-anak masih kecil. Dulu rumah terasa ramai, ada suara memanggil, ada suara tertawa, ada permintaan yang sederhana, "Ayah, temani saya." Kadang saya menjawab, "Sebentar," karena ada pekerjaan, ada urusan, ada sesuatu yang menurut saya harus diselesaikan lebih dulu. Sekarang anak-anak sudah makin dewasa, mereka punya kesibukan sendiri, dan saya baru sadar jawaban sebentar itu ternyata pernah menjadi bagian dari banyak hari yang tidak bisa saya ulangi. Disitulah saya mulai bertanya kepada diri sendiri, selama ini apa sebenarnya yang saya kejar? Apakah saya mengejar kehidupan yang lebih baik, atau jangan-jangan saya terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa menjalaninya?
Pertanyaan itu tidak langsung punya jawaban, tetapi sejak saat itu, cara saya melihat hidup mulai berubah. Mungkin mengejar bukanlah masalahnya. Kita memang perlu bekerja, kita memang perlu berusaha, kita memang perlu membangun masa depan. Tetapi setelah melewati cukup banyak tahun, kita mulai memahami bahwa hidup juga punya sisi lain. Ada saatnya kita perlu berhenti bertanya, apalagi yang bisa saya dapatkan, dan mulai bertanya, apa yang sudah saya miliki yang jangan sampai saya kehilangan. Mungkin disitulah perjalanan dari mengejar mulai berubah menjadi menjaga. Ketika kita mulai tahu apa yang sebenarnya berharga, mungkin mengejar bukanlah kesalahan. Kita memang perlu bekerja, perlu berusaha, perlu mencari penghasilan, perlu memikirkan masa depan, apalagi ketika ada keluarga yang bergantung pada kita. Jadi, kalau dulu saya banyak mengejar, saya tidak ingin menyalahkan diri sendiri, karena saat itu saya hanya sedang melakukan apa yang saya pikir terbaik untuk hidup saya. Tetapi setelah usia bertambah, saya mulai melihat sesuatu yang dulu tidak saya lihat. Ada perbedaan antara memiliki hidup yang lebih baik dan benar-benar menikmati kehidupan itu sendiri. Dulu kalau tubuh terasa lelah, saya tinggal tidur. Besok biasanya sudah kembali kuat. Kalau ingin bekerja lebih lama, tinggal dipaksakan. Kalau kurang tidur, tinggal dikejar dengan kopi. Saya merasa tubuh akan selalu mengikuti apa yang saya inginkan. Tetapi semakin bertambah usia, tubuh mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Lelah tidak selalu hilang begitu saja. Tidur tidak selalu mengembalikan tenaga seperti dulu. Dan ada saatnya tubuh seperti berkata, saya sudah membantu kamu selama puluhan tahun. Sekarang tolong dengarkan saya. Saat itulah saya mulai mengerti, selama ini saya sibuk menjaga pekerjaan, menjaga penghasilan, menjaga kebutuhan keluarga. Tetapi saya sering lupa menjaga tubuh yang membuat semua itu bisa saya lakukan. Kemudian ada sesuatu yang jauh lebih sulit untuk kita sadari, waktu. Dulu saya merasa waktu masih panjang, nanti ada kesempatan, nanti bisa beristirahat, nanti bisa berkumpul, nanti bisa pergi, nanti bisa berbicara lebih lama dengan keluarga. Tetapi waktu tidak pernah berhenti menunggu kita siap. Anak-anak tumbuh, orang tua menua, teman-teman berubah dengan kehidupannya masing-masing. Dan tiba-tiba kita melihat betapa cepatnya tahun berlalu. Ada foto lama yang kita lihat sekarang rasanya seperti baru kemarin, padahal sudah bertahun-tahun berlalu. Dulu saya mengejar masa depan, sekarang saya mulai sadar masa depan itu dibangun dari hari-hari yang sedang saya jalani sekarang ini. Dan kalau hari ini terlalu banyak saya lewatkan demi mengejar hari esok, apa yang sebenarnya sedang saya bangun? Dan kemudian saya mulai memahami ada perbedaan antara memberi sesuatu kepada keluarga dan hadir untuk keluarga. Saya bisa bekerja keras agar keluarga memiliki apa yang mereka butuhkan, tetapi anak-anak mungkin tidak hanya mengingat apa yang pernah saya belikan. Mereka mungkin lebih mengingat waktu ketika saya duduk mendengarkan cerita mereka, waktu ketika saya menemani meskipun hanya sebentar, waktu ketika mereka merasa ayah ada di dekat mereka. Dan semakin saya pikirkan, semakin saya sadar bahwa keluarga tidak selalu membutuhkan lebih banyak dari kita. Kadang mereka hanya membutuhkan kehadiran kita. Ada satu lagi yang baru saya pahami setelah melewati banyak hal. Dulu saya juga sibuk menjaga harga diri. Kalau disakiti, saya sulit melupakan. Kalau kecewa, saya simpan. Kalau ada orang yang tidak menghargai saya
saya ingin membuktikan bahwa saya benar. Tetapi semakin bertambah usia, saya mulai lelah dengan semua itu. Bukan karena saya tidak punya alasan, tetapi karena saya mulai bertanya berapa banyak ketenangan yang harus saya bayar hanya untuk membuktikan bahwa saya benar. Ada pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu dimenangkan. Ada orang yang tidak perlu kita yakinkan. Ada masa lalu yang tidak perlu kita bawa ke hari esok. Dan akhirnya saya mulai mengerti, menjaga hati bukan berarti tidak pernah terluka. Menjaga hati berarti tidak membiarkan luka lama menguasai hidup kita. Mungkin inilah bagian yang paling sulit untuk saya akui. Selama bertahun-tahun saya mengira kalau saya terus bekerja, terus berusaha, terus mengejar, maka suatu hari saya akan sampai di tempat yang saya inginkan. Tetapi ketika usia bertambah, saya mulai sadar, hidup bukan hanya tentang sampai. Karena apa gunanya sampai kalau sepanjang perjalanan kita kehilangan hal-hal yang sebenarnya ingin kita bawa bersama? Apa gunanya memiliki lebih banyak kalau tubuh sudah terlalu lelah untuk menikmatinya? Apa gunanya memiliki banyak waktu di masa depan kalau orang-orang yang kita ingin kita temui sudah tidak bisa lagi menunggu? Dan apa gunanya memenangkan begitu banyak pertengkaran kalau hati sendiri tidak benar-benar merasakan damai? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat saya berhenti bekerja, tetapi membuat saya mulai melihat apa yang sebenarnya harus saya jaga. Mungkin dulu saya memang harus mengejar karena hidup membutuhkan itu, keluarga membutuhkan itu, masa depan membutuhkan itu. Tetapi sekarang saya mulai memahami, tidak semua hal harus dikejar. Ada yang harus dijaga, kesehatan, waktu, keluarga, dan hati. Karena mencari sesuatu yang hilang mungkin masih bisa kita lakukan. Mencari uang kita bisa mencoba lagi. Mencari pekerjaan kita bisa mulai lagi. Membangun sesuatu kita bisa berusaha lagi. Tetapi kalau kesehatan sudah terlalu jauh menurun, waktu sudah berlalu, atau seseorang yang kita cintai sudah tidak ada, kita tidak selalu punya kesempatan kedua. Sebenarnya itulah yang membuat saya sekarang lebih memilih menjaga daripada mengejar. Sejak saat itu saya tidak berhenti bermimpi, tidak berhenti bekerja, tidak berhenti berusaha. Saya hanya mulai memilih dengan lebih hati-hati apa yang layak mendapatkan tenaga saya. Dulu saya bertanya apa yang belum saya punya. Sekarang saya lebih sering bertanya apa yang sudah saya punya, dan jangan sampai saya kehilangan. Mungkin itulah perubahan yang datang bersama usia, bukan berhenti berjalan, tetapi mulai tahu untuk apa kita berjalan. Mungkin saya tidak perlu berhenti untuk tetap berusaha. Saya masih perlu bekerja, masih perlu mencari rezeki, masih perlu memikirkan keluarga, masih punya impian yang ingin diwujudkan. Tetapi cara saya melihat semuanya mulai berubah. Dulu saya selalu bertanya, apa lagi yang bisa saya dapatkan? Sekarang saya mulai bertanya, apa yang sudah saya punya, yang harus saya jaga? Dan ternyata pertanyaan sederhana itu mengubah banyak hal. Dulu kalau tubuh terasa lelah, saya memaksanya. Sekarang saya mulai belajar mendengarkan. Kalau tubuh membutuhkan istirahat, saya mencoba berhenti. Kalau ada waktu, saya gunakan untuk bergerak. Saya mulai lebih memperhatikan apa yang masuk ke tubuh, bukan karena saya takut tua, tetapi karena saya sadar saya masih ingin berjalan lebih jauh, masih ingin melihat anak-anak tumbuh, masih ingin menikmati hari-hari sederhana, masih ingin merasakan hidup. Mungkin menjaga kesehatan bukan tentang ingin hidup selamanya, tetapi tentang menghargai kesempatan untuk menikmati waktu yang masih diberikan. Kemudian saya mulai melihat waktu dengan cara yang berbeda. Saya tidak bisa menambah 1 jam dalam sehari, tidak bisa mengembalikan 1 sore yang sudah lewat, tidak bisa memanggil kembali masa ketika anak-anak masih kecil. Jadi kalau ada waktu untuk berbicara, saya mencoba hadir. Kalau ada kesempatan untuk bertemu, saya tidak selalu menunggu waktu yang sempurna.
Kalau seseorang yang saya cintai mengajak berbicara, saya mencoba meletakkan kesibukan untuk beberapa menit. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan waktu yang panjang. Mungkin mereka hanya ingin tahu bahwa kita hadir. Dulu saya mengira menjaga keluarga berarti memberikan sebanyak mungkin. Sekarang saya mulai memahami ada sesuatu yang tidak bisa dibeli, kehadiran. Anak-anak mungkin tidak akan selalu ingat berapa banyak uang yang kita keluarkan. Tetapi mereka mungkin ingat waktu ketika kita duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, menjawab pertanyaan mereka, atau hanya berada di sana ketika mereka membutuhkan. Dan mungkin itulah salah satu hal yang terlambat kita sadari. Keluarga tidak selalu membutuhkan versi terbaik dari diri kita. Kadang mereka hanya membutuhkan diri kita hadir. Dan kemudian ada hati. Mungkin inilah yang paling sulit untuk dijaga. Karena hidup tidak selalu memperlakukan kita dengan cara yang kita inginkan. Ada orang yang mengecewakan, ada yang pergi, ada pekerjaan yang masih kita ingat bertahun-tahun kemudian. Dulu saya mungkin ingin semua orang memahami perasaan saya. Sekarang saya mulai memahami tidak semua orang harus mengerti, tidak semua kesalahan harus dibalas, tidak semua pertengkaran harus dimenangkan, dan tidak semua luka harus dibawa sampai akhir perjalanan. Kadang menjaga hati berarti memilih untuk melepaskan, bukan karena apa yang terjadi tidak penting, tetapi karena ketenangan hidup kita juga penting. Dan kalau hari ini kita merasa sudah terlalu banyak waktu yang terlewatkan, mungkin belum semuanya terlambat. Kalau selama ini kita terlalu sibuk mengejar, kita masih bisa mulai belajar mulai menjaga tubuh, mulai menjaga waktu, mulai menjaga keluarga, dan mulai menjaga hati. Tidak perlu sekaligus, tidak perlu sempurna. Satu hal hari ini, satu perubahan besok. Karena hidup tidak selalu memberi kita kesempatan untuk mengulang masa lalu, tetapi selama masih ada hari ini, kita masih bisa menentukan apa yang akan kita lakukan dengan hari yang tersisa. Dulu saya berpikir kebahagiaan akan datang setelah saya mendapatkan semua yang saya inginkan, setelah pekerjaan lebih baik, setelah uang lebih banyak, setelah kebutuhan terpenuhi, setelah semuanya terasa aman. Tetapi semakin bertambah usia, saya mulai memahami mungkin kebahagiaan bukan selalu tentang mendapatkan lebih banyak. Kadang kebahagiaan adalah ketika tubuh masih memungkinkan kita berjalan, ketika masih ada waktu untuk duduk bersama orang yang kita cintai, ketika kita bisa tidur tanpa membawa pertengkaran hari ini ke dalam malam, dan ketika kita bisa melihat apa yang kita punya tanpa terus merasa kurang. Mungkin saya tidak sedang kehilangan keinginan untuk maju. Saya hanya sudah tidak ingin kehilangan diri sendiri dalam perjalanan menuju ke sana. Dulu saya sibuk mengejar, sekarang saya lebih sibuk menjaga. Bukan berarti saya sudah berhenti bermimpi, bukan berarti saya tidak ingin kehidupan yang lebih baik. Saya masih ingin terus berjalan, tetapi sekarang saya tahu tidak semua yang ada di depan saya harus saya kejar. Ada yang cukup saya syukuri, ada yang harus saya rawat, ada yang harus saya lindungi, dan ada yang sudah waktunya saya lepaskan. Karena semakin panjang perjalanan hidup, semakin kita mengerti bahwa nilai sebuah kehidupan bukan hanya ditentukan oleh apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga oleh apa yang berhasil kita pertahankan: kesehatan, waktu, keluarga, dan ketenangan hati kita. Dulu saya ingin memiliki lebih banyak, sekarang saya hanya ingin apa yang sudah saya miliki tidak hilang, karena saya terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu saya butuhkan. Kalau hari ini masih ada orang yang bisa kita hubungi, hubungilah. Kalau tubuh masih memberi kita kesempatan, rawatlah. Kalau waktu masih memberikan kita satu pagi lagi, nikmatilah. Dan kalau hati masih membawa luka, mungkin sudah waktunya kita letakkan perlahan. Karena mungkin
Hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita bisa pergi, tetapi tentang apa yang masih kita bawa ketika perjalanan itu semakin panjang. Dan mungkin setelah semua yang kita kejar, kita akhirnya sampai pada suatu pertanyaan sederhana. Kalau suatu hari semua yang kita kejar sudah kita dapatkan, apa yang sebenarnya ingin kita jaga? Mungkin jawabannya tidak perlu kita cari malam ini. Mungkin jawabannya ada di rumah, di keluarga, di tubuh kita, atau di hati kita, atau di waktu yang sedang kita jalani sekarang.